La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Setelah para sahabat mereka menimba ilmu dari Rasulullah SAW, setelah mereka menghafalkannya, setelah mereka betul-betul memahami dan mengamalkannya, kemudian mereka berpencar keliling penjuru dunia. Dan ini yang disalahpahami atau disalahgunakan oleh kelompok jamaah tabligh. Itu para sahabat khuruj dari kota Madinah, keluar dakwah. Kita katakan iya betul. Cuma sebelum mereka keluar dari kota Madinah, sebelum mereka khuruj atau mereka berdakwah, mereka belajar dulu. Bukan baru tobat langsung berdakwah khuruj bawa kompor. Mereka para sahabat Rasulullah SAW belajar betul-betul kepada Rasulullah SAW. Contoh yang paling konkret, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal terkenal sebagai apa? Ulama al-halal wal haram. Yang Rasul utus bukan orang-orang awam untuk berdakwah, yang diutus mereka para ulama atau orang-orang yang betul-betul menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ini yang mereka salah pahami. Makanya di antara kesesatan mereka, penyimpangan mereka, yaitu kelompok jamaah tabligh, mereka berdakwah tanpa ahli ilmu. Dan ada yang unik juga, pernah kita lihat di YouTube salah satu mereka, itu syiarnya surat Yusuf ayat 110, cuma dipotong ayatnya. Yaitu ayat yang berbunyi kul hadi sabili ad'u ilallah. Ada di istilahnya YouTube-nya mereka itu kul hadi sabili, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Sampai di situ saja ayatnya. Padahal terusannya apa? Ala basirah, itu nggak dipakai. Kata Allah, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu, kata Abdullah bin Abbas. Mereka potong. Karena apa? Mereka nggak berilmu memang. Itu seolah-olah kata para ulama, itu mirip dengan seorang imam membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah, fawailul lil musallin, kemudian Allahu Akbar ruku. Betul enggak itu? Dipotong SMS, kecelakaan, kebinasaan bagi orang salat, kemudian Allahu Akbar, enggak dilanjutkan siapa yang celaka tersebut. Berarti semua yang salat apa? Untung enggak disawat sama sandal. Ini sekali lagi adalah bentuk kesesatan yang tidak boleh dibiarkan, karena dakwah tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Para sahabat mereka antusias berdakwah, cuma setelah menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Dikatakan di sini, kemudian setelah itu para sahabat mereka berpencar. Makanya pembahasannya tadi, setelah mereka menghafalkan hadis, setelah mereka memahami hadis, mereka kemudian kata Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi berpencar. Mereka keluar dari kota Madinah, mereka masuk ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin, bahkan ke negeri-negeri kafir. Kemudian mereka menyampaikan di negeri mereka masing-masing apa yang mereka pahami, yang mereka hafalkan dari Rasulullah SAW. Dan ini juga yang mereka jamaah tabligh itu tidak pahami. Kan Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Iya betul, cuma dengan pemahaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca terjemahan kemudian Anda tafsirkan sendiri. Makanya ini yang harus betul-betul dipahamkan kepada mereka, bahwasanya mereka para sahabat setelah mereka belajar paham ayat dari Rasulullah SAW, mereka sampaikan, dan itu makna balighu anni walau ayat. Bukan menyampaikan terjemahan kemudian ditafsirkan seenaknya. Makanya hadisnya itu berbunyi balighu anni, dariku, dari siapa? Rasul, baik lafadznya maupun pemahamannya. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya?
punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Bada LNG atau LNG Bada. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat Pak Ustadz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustadz nggak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana biar supaya cepat lari, nanti selesai ceramah langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, ini preman. Datang, tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, memukul ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani ente ngajak saya? Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya. Rambutnya panjang, punya meja biliar. Tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir. Dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya tobat? Ustadz gak pernah menceramahi aku. Aku gak pernah datang ke masjid. Aku gak pernah dengar khutbah. Aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz panjang janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah kubilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggi sana, pergi. Masjid kalian yang jelek itu nggak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apa pernah jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan? Enggak. Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustadz. Kalau nggak setuju mereka nggak marah. Apa pernah jamaah tabligh marah sama saya karena saya nggak berjenggot? Enggak. Apa pernah mereka mengatakan, yang nggak berjenggot masuk neraka? Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia aja. Aku ngeliat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau nggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi. Iya, untung kita nggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi mungkin di dekat-dekat perbatasan luar Bontang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal